Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang stratifikasi sosial. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Lutfiana Fadiatul Islam Suudi dengan nomor NIREM 0301210158. Adapun anggota kelompok saya yaitu Kresna Awal Yudhistira dengan nomor NIREM 0301210156 dan Krishna Kurnia Effendi dengan nomor NIREM 0301210157. Berikut adalah peta konsep yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Lalu presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Kresna Awal Yudhistira. Kepada Krishna, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Pengertian stratifikasi sosial. Menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat hierarkis yang wujudnya adalah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Sistem pelapisan tersebut merupakan ciri tatap dan umum dalam setiap masyarakat yang teratur. Dalam masyarakat desa, pelapisan sosial ditentukan oleh apa yang dihargai untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok. Misalnya di Indonesia, di mana kebanyakan masyarakat bekerja di bidang pertanian, tanah adalah sumber kekayaan bagi petani yang akan menentukan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Untuk desa-desa kecil, kedudukan seseorang ditentukan oleh modal besar dan alat-alat produksi yang dimiliki. Proses terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya, yang artinya biasanya diakibatkan dengan kepandaian, tingkat umur senioritas, sifat keaslian keanggotaan, dan kepemilikan harta yang diwariskan. Yang kedua, stratifikasi yang sengaja disusun, yaitu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal. Sebagai contoh, dalam suatu organisasi formal harus ada seseorang ketua sebagai pucuk pimpinan yang bertugas mengkoordinasikan seluruh bagian organisasi, seseorang wakil ketua untuk membantu pelaksanaan tugas ketua, seorang sekretaris dan bendahara guna mengurusi administrasi organisasi, dan beberapa ketua bidang untuk melaksanakan fungsi-fungsi spesifik dalam organisasi. Dasar stratifikasi sosial. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, kehormatan. Dalam kekayaan, orang yang mempunyai kekayaan yang berlimpah akan lebih dihargai daripada orang yang tidak punya apa-apa. Contoh, ada saudagar kaya raya, rumah seperti istana, dan mempunyai mobil mewah yang akan lebih dianggap di masyarakat daripada seorang pemulung yang tidak punya harta, bahkan tidur pun berpindah-pindah. Dua, orang yang mempunyai kekuasaan akan lebih dipandang di masyarakat daripada orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Contoh, seorang DPR akan lebih dihargai dari seseorang pengangguran. Yang ketiga, orang yang mempunyai kehormatan akan lebih dipandang dalam masyarakat. Contoh, seseorang yang pemuka agama akan dihormati dalam masyarakat. Empat, pendidikan seseorang yang berpendidikan akan lebih dihargai daripada orang yang tidak berpendidikan. Contoh, orang dengan sarjana S3 akan lebih dihormati daripada seseorang yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Untuk slide selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kepada Kresna Awal Yudhistira atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Lalu akan diteruskan oleh Krishna Kurnia Effendi. Saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya, Mbak Moderator. Selanjutnya ada unsur stratifikasi sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama status, yaitu posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Contohnya ada ustadz, dokter, lurah, dan lain-lain. Yang kedua ada peran, yang merupakan tingkah laku sesuai dengan status. Contohnya status sebagai kepala RT, yaitu menjaga kerukunan warganya. Status sebagai ayah, yaitu menjadi kepala keluarga dalam keluarganya. Selanjutnya ada stratifikasi, sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup,
yaitu tidak memungkinkan terjadinya perbedaan status. Contoh, warga India yang menganut sistem kasta tidak akan bisa naik kasta, terutama kasta-kasta bawah. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka, yaitu memungkinkan perbedaan status. Contohnya, seorang anak tukang becak berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan beasiswa kuliah sehingga kelak dapat mengubah kehidupannya. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran, artinya gabungan dari sosial tertutup dan terbuka, memungkinkan perbedaan status sosial dalam batas tertentu. Contoh, seorang warga Bali penganut kasta pindah ke Jakarta untuk memulai bisnisnya dan sukses. Di Jakarta, masyarakat tidak akan memandang kastanya, tetapi kesuksesannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelapisan sosial dalam masyarakat. Menurut Ralph Lipton, terdapat beberapa bentuk stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu stratifikasi sosial berdasarkan usia. Stratifikasi sosial sangat menentukan hak dan wewenang dari mereka yang anak sulung dan bukan anak sulung. Dalam sistem kerajaan Inggris misalnya, anak sulung memiliki hak untuk menjadi putra mahkota menggantikan kedudukan raja di kemudian hari. Yang kedua, ada stratifikasi sosial berdasarkan jenis kelamin. Stratifikasi sosial berdasarkan jenis kelamin berarti stratifikasi sosial menentukan hak dan wewenang antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki, anak laki-laki mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mewariskan kekayaan orang tua. Sebaliknya, dalam masyarakat sistem matrilenial, wanita memiliki hak yang lebih luas dibandingkan anak laki-laki. Yang ketiga, stratifikasi sosial berdasarkan hubungan kekerabatan. Stratifikasi ini menentukan hak dan wewenang dari seorang ayah, ibu, paman, dan anak, serta keponakan dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, stratifikasi sosial berdasarkan keanggotaan dalam masyarakat. Stratifikasi yang berhubungan dengan etnis, agama, dan golongan dalam masyarakat. Yang kelima, ada stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi kedudukan sosialnya. Yang keenam, stratifikasi sosial berdasarkan pekerjaan. Stratifikasi ini tergantung jabatan seseorang dalam pekerjaan. Ada yang berkedudukan sebagai manajer, ada yang berkedudukan sebagai pekerja biasa saja. Yang ketujuh, stratifikasi sosial berdasarkan tingkat perekonomian yang dimiliki seseorang. Ada yang berkedudukan sebagai kelas atas, kelas menengah, dan bahkan ada juga yang berkedudukan sebagai kelas bawah. Selanjutnya, fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif, seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, dan wewenang. Adanya pelapisan sosial memudahkan untuk mendistribusikan hak istimewa. Individu yang berada di lapisan atas pastinya berhak atas lebih banyak hak istimewa dibandingkan individu di lapisan bawah. Menentukan lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan. Ada lambang-lambang tertentu yang sengaja digunakan sebagai penunjuk suatu kedudukan. Benda-benda seperti mobil mewah, jam tangan berlapis emas, kemeja sutra, ataupun hobi tertentu seperti menyelam jelas diperuntukkan sebagai lambang dari kelas atas. Yang ketiga, menggambarkan tingkat mudah dan sukarnya bertukar kedudukan. Dengan melihat bentuk stratifikasi yang berlaku, tertutup, terbuka, ataupun campuran, individu dapat memperoleh gambaran tentang kemungkinan untuk berpindah lapisan atau hal-hal yang harus dilakukannya untuk meningkatkan kedudukan. Yang keempat, sebagai alat penguat solidaritas sosial di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki lapisan sosial yang sama dalam masyarakat. Ini bisa terbentuk karena adanya perasaan senasib, sepenanggungan, atau tujuan bersama. Selanjutnya, dampak dari stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial berdampak pada pola tindakan sosial. Artinya, individu atau kelompok lapisan atas bersikap dan berperilaku tertentu yang seringkali berbeda dengan individu atau kelompok yang berada pada lapis di bawahnya. Yang kedua, stratifikasi sosial juga memiliki dampak yang kuat terhadap arah dan bentuk interaksi sosial, serta perkembangan institusi sosial.
Bentuk interaksi sosial dan perkembangan institusi sosial dalam kehidupan masyarakat yang di sana berjumlah lapisan menengah lebih besar dibandingkan dengan lapisan atas atau lapisan bawah seperti diketemukan di negara-negara maju, memperlihatkan ciri-ciri yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Di sana jumlah lapisan bawah lebih besar dibandingkan dengan lapisan atas atau lapisan menengahnya, seperti diketemukan di negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga, keberadaan stratifikasi sosial telah melestarikan orang-orang tertentu menempati puncak serta mengontrol dan menguasai sumber ekonomi. Mereka biasa terus mengontrol dan menguasai sumber-sumber politik dan memperoleh perlakuan istimewa. Kepada Mbak Moderator lagi. Baik, kepada Krishna Kurnia Effendi atas presentasinya dan atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Sosial adalah pembedaan suatu masyarakat atau penduduk berdasarkan kelas-kelas yang telah ditentukan. Stratifikasi sosial dibagi menjadi dua kelompok, yaitu stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial tertutup adalah ketika seorang diklasifikasikan sebagai kelas atas, dia tidak akan menjadi kelas bawah. Dan sebaliknya, sedangkan stratifikasi terbuka berarti bahwa seseorang dari kelas bawah dapat melakukan upaya serius untuk pindah ke kelas atas. Dari segi stratifikasi sosial, 4 aspek yang dapat diklasifikasikan, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan pengetahuan. Mengaruhi pelaksanaan hukum rimba, di mana mereka yang tergolong kelas atas akan berperan penuh sebagai kelas bawah. 3 pendekatan yang digunakan dalam stratifikasi sosial yaitu metode objektif yang berhubungan dengan fisik, metode subjektif yang mempengaruhi pada posisi dalam masyarakat, metode adaptasi yang mengaruhi pada adaptasi seorang terhadap masyarakat. Stratifikasi sosial akan menimbulkan kelas sosial, di mana setiap anggota masyarakat akan menempati kelas sosial sesuai dengan kriteria yang mereka miliki. Dan saran untuk para penyuluh nih, sebagai penyuluh kita harus lebih meningkatkan lagi etos kerja guna meningkatkan kesejahteraan serta menaikkan status sosial petani sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada petani pada khususnya. Stratifikasi sosial adalah hal yang sulit dihindari, maka optimalkan peran adalah solusi terbaik. Sebagai manusia, kita harus terus berusaha dan optimis, jangan terhambat dengan adanya stratifikasi sosial. Karena stratifikasi sosial bukan halangan bagi kita untuk menjadi yang lebih baik. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari presentasi kita kali ini. Lalu, jika ada salah kata selama presentasi, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman, silahkan untuk memberikan komentar, saran, pertanyaan apabila ada yang masih belum jelas, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.